Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali bersama saya Pendeta Ordeyati dalam renungan harian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan untuk kita yang akan kita renungkan pada saat ini bersama-sama diambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca secara keseluruhan ayat demi ayat. Dan saya hanya membaca pada ayatnya yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila seseorang merasa dirinya paling benar, paling hebat, bahkan paling sempurna, maka itu adalah masalah besar. Apalagi ketika ia menilai bahwa dirinya lebih tinggi, lebih baik dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian ia akan lebih susah untuk menyadari akan kekurangan dirinya sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ia menilai orang lain terlalu rendah, tentu itu adalah hal yang membahayakan. Dan inilah yang terjadi bagi orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka membanggakan diri sebagai umat pilihan Allah dan memiliki hukum Taurat. Padahal dalam prakteknya mereka sendiri tidak mengindahkan hukum Taurat. Oleh karena itu, Rasul Paulus memperingatkan mereka bahwa di hadapan Tuhan, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Yahudi adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Yahudi. Kelebihan ini tidak menghilangkan keberadaan mereka sebagai orang berdosa. Hukum Taurat tidak menyelamatkan, sebab terbukti orang Yahudi telah melanggarnya. Hukum Taurat sebagai cermin yang menyatakan bahwa manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan hukum agama tidak memadai untuk membawa manusia kepada Allah. Hal itu hanya didapat oleh karena anugerah Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam nas yang diperhadapkan kepada kita dalam Roma 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-20 ini, ada beberapa hal yang tentunya ingin mengingatkan kepada kita sekalian yang juga memberikan pengajaran kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa melewati nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, ia menyatakan sebagai orang yang sudah ditebus dan hidup di dalam Kristus, kita bersyukur karena kita menjadi ciptaan baru.
Dan itu semua karena anugerah yang diberikan oleh Allah. Artinya bagian pertama ini menyatakan kepada kita hanya orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, sehingga ia mendapat anugerah daripada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melewati nas firman Tuhan ini juga menekankan kepada kita bahwa beragama tidak hanya menjadi status sosial seseorang untuk menunjukkan identitas diri tanpa penghayatan. Dan tentu melewati ini juga memberikan hal bagi kita, bahkan memberikan teguran kepada kita sekalian, agar kita mengakui Kristen. Itu berarti bahwa kita harus mengakui secara jujur bagaimana kehidupan kekristenan itu dalam kita nampakkan, kita wujud nyatakan secara aktual dalam kehidupan kita, yang tidak hanya sekedar menjadi identitas bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, melewati nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini. Kita selalu mendengar firman Allah, kita selalu mempelajari dan membaca firman-Nya, tetapi tentu itu menghendaki kepada kita sekalian tidak hanya sekedar menjadi satu pengetahuan dalam kehidupan kita, tetapi itu harus menjadi cermin yang membuat kita hidup sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Kiranya melewati firman Tuhan pada saat ini menguatkan kehidupan kita sekalian, dan biarlah firman Tuhan ini pula berbuah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kembali kami bersama-sama boleh diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melewati firman-Mu. Tuhan, Engkau juga mengingatkan kepada kami sekalian, sehingga dengan demikian kami boleh menyadari bahwa sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kami menyatakannya dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak hanya sekedar suatu identitas, tetapi bagaimana itu berbuah dalam hidup kami secara nyata, sehingga kami dapat mengaktualisasi dalam tindakan dan perbuatan yang kami nampakkan. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami menaikkan syukur kepadamu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami melewati segala tugas aktivitas kami. Meski sekarang ini Tuhan, kami masih dalam masa-masa sulit, oleh situasi, oleh pandemi COVID-19. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang menguatkan kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kami tetap boleh menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu tidak berkesudahan, akan selalu menuntun menyertai kami. Sehingga kami boleh melangkah menjalani kehidupan kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan oleh kasih setia-Mu Tuhan, kami yakin Engkau yang terus memampukan kami melaksanakan apapun tugas dan aktivitas kami, bahkan melewati profesi dan bidang yang kami jalani tiap-tiap hari, dimanapun saja kami berada. Terima kasih Bapa di surga, dengan demikian kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Engkau Gembala yang agung. Dengan kasih setia-Mu Tuhan menuntun, Tuhan memimpin kehidupan kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami harapkan dalam kehidupan kami saat ini maupun di masa yang akan datang, Tuhan akan mewujud nyatakannya tepat pada waktunya sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, dengar dan terimalah doa kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.